Oke, hello guys, Kelvin di sini. Kali ini saya mau mereview laptop Acer ya guys, tapi yang seri Predator. Sebelumnya tuh saya sudah pernah review yang seri Nitro-nya. Sekarang yang seri Predator ya guys, tapi bukan Predator yang mahal, melainkan Predator yang paling murah dan yang paling terjangkau, yaitu Acer Predator Helios 300. Jadi guys, sebelum kalian mulai nonton video review ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang nonton, yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys. Langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk ke depannya. Jadi guys, sesuai dengan yang saya sebut tadi, ini merupakan line up Predator termurah. Tapi walaupun termurah, laptop ini tuh tidak bisa dibilang jelek ya. Karena laptop ini tuh membawa nama Predator, di mana nama Predator itu merupakan laptop gaming high-end pada line up Acer. Kemudian untuk SKU yang saya review kali ini itu adalah Acer Predator Helios 300 PH3155371G8. Dan untuk harganya sendiri ini senilai 23 juta rupiah. Dan untuk link pembeliannya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Bagi yang mau beli bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Jadi kita sekarang langsung saja masuk ke review dari laptop ini. Pertama-tama kita bahas desainnya dulu ya guys. Kalau diperhatikan, Acer Predator 300 ini sekilas mirip dengan Acer Nitro 5 yang tahun 2020. Pertama itu ada di guratan kiri dan kanan cover layar ini. Kalau misalnya kalian perhatiin, ini percis ya, bisa dibilang percis dengan Acer Nitro 5. Cuman bedanya di Nitro 5 itu memakai logo Acer, tapi di Predator 300 ini memakai logo Predator. Kemudian yang kedua, di keyboardnya ini juga sama ya guys. Cuman bedanya itu di tombol Nitro atau Predator Sense-nya. Kemudian kemiripan ketiga ini ada di susunan portnya, ini juga sama percis banget dengan yang di Nitro 5. Cuman bedanya di Predator 300 ini ada tambahan mini display port. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini itu versi kencangnya Nitro 5, atau bisa dibilang juga Nitro 5 itu merupakan versi murahnya dari Predator 300. Tapi guys, ada satu faktor pembeda yang paling mencolok di antara line up Nitro dan line up Predator, yaitu ada di aksen warnanya ya. Kalau di Nitro itu memakai warna merah, kalau di Predator ini lebih dominan warna biru. Kemudian kita masuk ke material yang dipakai di laptop ini. Ini sudah memakai kombinasi bahan metal dan plastik. Dan untuk material metalnya itu terdapat di cover laptop dan di frame keyboardnya. Selain itu materialnya itu masih plastik ya. Kemudian untuk keyboardnya sendiri ini sudah full size, lengkap dengan numpad guys, dan sudah 4 zone RGB yang warnanya itu bisa diatur dari aplikasi Predator Sense. Kemudian sekarang kita masuk ke kenyamanan mengetik di keyboard ini. Keyboardnya ini enak banget dipakai untuk mengetik. Posisi trackpadnya ini juga pas berada di tengah-tengah spacebar, sehingga aman dari sentuhan telapak tangan kita. Dan untuk trackpadnya sendiri ini akurat banget. Untuk klik kanan dan klik kirinya ini juga terasa solid. Kemudian sekarang kita masuk ke ketahanan dari Acer Predator 300 ini. Di frame keyboardnya ini pada saat ditekan ini solid banget ya guys. Karena kalau diperhatikan bahan metalnya ini cukup tebal, setebal 1 mm di atas permukaan frame keyboardnya. Kemudian sekarang kita beralih ke flex layarnya. Ini juga solid banget ya guys. Pada saat saya coba twist ini terasa padat layarnya. Untuk hinge-nya ini juga solid sama dengan yang lain. Ini solid dan kokoh dan terasa padat untuk hinge-nya. Dan untuk layarnya sendiri ini bisa dibuka memakai satu jari. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini panjangnya 36,2 cm,
lebarnya 26 cm, dan untuk tebalnya sendiri ini 2,4 cm. Untuk berat dari laptopnya sendiri ini 2,2 kg. Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari Acer Predator 300. Di sebelah kanannya ini terdapat satu mini DisplayPort, satu HDMI, satu USB tipe A, dan satu USB tipe C. Di sebelah kirinya itu terdapat satu RJ45, dua USB tipe A, dan satu audio combo jack. Kemudian di belakang laptopnya itu cuma tersedia satu power jack. Untuk kelengkapan portnya ini sudah cukup untuk mobilitas sehari-hari dan kegiatan sehari-hari. Ditambah di laptop ini tuh ada mini DisplayPort, jadi kalian bisa beli adaptor VGA untuk disambungkan ke laptop ini. Cuman sayang ada minus, yaitu seperti biasa SD card reader ya guys. Tapi tenang, SD card reader tuh sudah biasa absen di laptop 15 inci. Tapi ada solusinya, kalian bisa beli adaptor SD card reader atau apapun itu yang bisa menyambungkan SD card reader ke laptop ini. Di toko elektronik ada, di toko laptop juga ada. Kalian tinggal cari di dekat kota kalian. Kemudian sekarang kita masuk ke layar dari Acer Predator 300 ini. Untuk layarnya sendiri ini memakai ukuran 15,6 inci. Sudah Full HD dengan panel IPS dengan refresh rate-nya itu 144 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini sebesar 97% sRGB atau 73% Adobe RGB. Kemudian untuk baterainya sendiri ini sebesar 57 Wh. Dan untuk chargernya ini sebesar 230 watt. Dan sekarang kita masuk ke speaker dari laptop ini. Speakernya itu ada dua, di kiri dan kanan laptop mengarah ke bawah. Dan ini contoh suara dari speakernya. Kemudian sekarang kita masuk ke cooling dari laptop ini. Coolingnya ini terdiri dari 3 heat pipes dan 2 fan. Dan yang bagusnya itu guys, fan-nya ini sudah merupakan generasi keempat dari Acer. Dan ini suara fan dari Acer Predator Helios 300. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari Acer Predator 300. Prosesor yang digunakan ini adalah Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10750H dengan 6 core 12 thread. Dengan TDP-nya ini sebesar 45 watt. Untuk GPU-nya sendiri ini memakai Nvidia GeForce RTX 2060 dengan VRAM-nya itu sebesar 6GB GDDR6. Ini RTX 2060-nya full mobile ya guys, bukan yang seri Max-Q. Kemudian kita masuk ke RAM-nya. RAM-nya ini sudah terpasang satu keping sebesar 8GB DDR4 dengan speed-nya itu 2933 MHz. Masih ada tersedia satu slot lagi bagi kalian yang mau upgrade RAM-nya menjadi total 16GB. Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri ini sudah terpasang SSD M.2 sebesar 512GB. Masih ada tersedia satu slot M.2 lagi dan satu slot 2,5 inci SSD atau HDD bagi kalian yang mau nambah kapasitasnya apabila masih kurang. Dan itu saja untuk dapur pacunya. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Dan untuk pengaturan dari laptop ini saya set ke high performance. Mulai dari setting baterai dan saya juga menyalakan tombol turbo yang ada di Predator Sense. Pertama kita coba tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disma. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3186 MB per detik dan untuk write-nya ini sebesar 2711 MB per detik. Kemudian sekarang kita masuk ke tes kedua. Ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba dua kali tes. Pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU ini selesai dalam waktu 4 menit 48 detik. Dan untuk render memakai GPU ini selesai dalam waktu 1 menit 15 detik. Kemudian sekarang kita masuk ke tes ketiga. Ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 1277 CB.
Di run kedua kita mendapatkan skor 1232 CB dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1233 CB. Dan ini hasil dari spool cairan Cinebench R15. Untuk skor benchmarknya ini stabil di angka 1238 CB. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 2775 PT. Di run kedua kita mendapatkan skor 2759 PT. Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 2639 PT. Dan ini hasil dari spool cairan Cinebench R20. Skor pertama sampai keempat ini stabil di angka 2700 PT. Kemudian di run kelima ini naik dan stabil sampai ke run 10 dengan skor 3000 PT. Kemudian sekarang kita masuk ke tes kelima sampai ke-7. Ini seperti biasa saya menggunakan aplikasi dari 3D Mark. Pertama-tama saya menggunakan SkyDriver. Di SkyDriver nih kita mendapatkan skor 31.984. Kemudian kita masuk ke tes kedua. Ini ada Firestrike. Firestrike ini sudah lebih berat dibandingkan SkyDriver. Di Firestrike ini kita mendapatkan skor 15.323. Kemudian di tes terakhir nih ada TimeSpy. TimeSpy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang menggunakan CPU dan GPU high-end. Dan sekarang kita coba tes di Acer Predator 13. Di TimeSpy ini kita mendapatkan skor 6.107. Kemudian sekarang saya coba stress test laptop ini menggunakan stress test dari TimeSpy. Laptop ini lolos dengan skor 98,3%. Kemudian sekarang kita masuk ke tes main game di laptop ini. Untuk setting laptopnya ini masih sama ya, di high performance dengan tombol turbonya itu masih aktif. Semua setting grafik di gamenya ini saya set ke high semua agar merata. Di game pertama ini ada di game CSGO, FPS terendah itu di 78, FPS tertingginya itu di 142, untuk rata-ratanya berada di 109. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 73 derajat, untuk di CPU-nya 85 derajat. Masuk di game kedua, ini ada game Dota 2. FPS terendahnya itu di 60, FPS tertingginya itu di 110, untuk rata-ratanya berada di 80. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 55 derajat, untuk di CPU-nya 70 derajat. Lanjut di game berikutnya, ini ada game Resident Evil 3. FPS terendahnya itu di 68, FPS tertingginya itu di 103, untuk rata-ratanya berada di 87. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 75 derajat, untuk di CPU-nya 85 derajat. Masuk di game keempat, ini ada game PUBG. FPS terendahnya itu di 44, FPS tertingginya itu di 84, untuk rata-ratanya berada di 69. Untuk suhunya sendiri, GPU-nya di 80 derajat, untuk CPU-nya di 85 derajat. Masuk di game berikutnya, ini ada game Need for Speed Heat. FPS terendah itu di 45, FPS tertingginya itu di 87, untuk rata-ratanya berada di 66. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 76 derajat, untuk suhu CPU-nya di 90 derajat. Lanjut di game terakhir, ini ada game Call of Duty. FPS terendah itu di 70, FPS tertingginya di 122, untuk rata-ratanya berada di 95. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 81 derajat, untuk di CPU-nya 93 derajat. Jadi pada saat saya memainkan game di laptop ini, terutama di game Need for Speed Heat dan game Call of Duty, untuk suhu CPU-nya ini menyentuh angka di atas 90 derajat. Tapi guys, saya tidak merasakan hawa panas di area keyboardnya. Terutama di bagian atas keyboardnya ini tetap adem pada saat saya memainkan game. Kalaupun ada hawa panasnya itu cuman hangat ya guys, tidak sampai panas. Itu pun hangatnya cuman sebentar, setelah itu langsung adem lagi. Overall untuk cooling dari laptop ini bagi saya bagus, mampu mengeluarkan hawa panasnya itu dengan maksimal tanpa meninggalkan hawa panas di area keyboard. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Pertama kita bahas sisi bagusnya dulu. Yang pertama ini ada di kapasitas penyimpanan di laptop ini tuh sangat lega ya guys. Karena terdapat 3 slot penyimpanan, di mana satunya itu sudah terpasang SSD M.2 dan duanya lagi itu salah satunya satu slot M.2 dan satu slot 2,5 inci SSD atau HDD.
Kemudian yang kedua, ini ada di kecepatan SSD-nya. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3000 MB per detik. Ini kencang ya guys, karena kalau misalnya kalian perhatikan, kompetitornya di harga 23 juta paling di kisaran 2500 MB per detik. Kemudian kita masuk yang ketiga, ini ada di cooling system dari laptop ini. Walaupun cuma memakai 3 heat pipes dan 2 fan, tapi cooling ini mampu membuang hawa panas dengan maksimal. Hasilnya pada saat kita memainkan game ini kita tidak merasakan hawa panas di area keyboardnya. Kemudian yang keempat, ini ada di keyboardnya. Keyboardnya ini sudah full size lengkap dengan numpad. Walaupun sebenarnya ini bukan kelebihan, tapi bagi saya ini kelebihan ya guys. Karena numpad ini sudah mulai jarang di laptop 15 inci. Jadi di Acer ini masih dilengkapi numpad, bagi saya ini suatu kelebihan dibandingkan kompetitornya. Dan sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Seperti biasa, yang pertama itu selalu SD card reader. Di kelengkapan portnya ini kurang SD card reader. Sayang sekali ya, di mana-mana nggak ada SD card reader. Tapi tenang guys, ada solusinya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa beli adaptor SD card reader. Kemudian kita masuk ke kekurangan yang kedua. Ini ada di bezel layarnya, ini masih tebal banget guys. Di bawah dan di bagian atasnya ini masih tebal banget. Padahal di era laptop sekarang itu sudah memakai bezel yang tipis-tipis. Kemudian untuk kekurangan ketiga, ini ada di keyboardnya. Kekurangannya ini ada di tombol power sama di tombol predator sense-nya yang letaknya itu ada di dalam keyboard. Terutama di tombol predator sense-nya karena posisinya ini seharusnya posisi tombol 6 lock. Tapi karena ada tombol predator sense, jadinya susunan tombol 6 lock-nya ini harus berpindah sehingga menghasilkan susunan numpad-nya ini sedikit berbeda dari biasanya. Dan saya yakin kalian pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan numpad dari laptop ini. Cukup disayangkan sebenarnya walaupun ini merupakan detail kecil, tapi alangkah baiknya tombol power sama tombol predator sense ini dipisah dari susunan keyboard seperti tombol power, turbo di Predator 300. Jadi itu saja video review Acer Predator Helios 300 ini dari saya. Mohon maaf guys apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Dan apabila saya ada salah, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman lain kita yang menonton itu mengetahui yang benar ya guys, bukan yang salah. So, bagi kalian yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini tuh mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Nanti request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk kedepannya. Oke, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.